Halo semua, selamat datang kembali di video tutorial belajar SQL Server. Di part ke-12 ini kita belajar mengenai perintah like. Perintah like ini fungsinya untuk menampilkan data dengan kondisi yang dimana value-nya itu adalah sebagai perwakilan untuk menampilkan datanya. Di sini ada dua operator dari like, ada persen. Persen itu mewakili nilai berapapun panjangnya. Jadi berapapun panjangnya dari karakter yang awal, karakter tengah, atau karakter paling akhir, itu dia akan tampil. Kemudian yang kedua ada underscore. Nah, underscore ini mewakili satu karakter saja dari data yang kita cari atau kita tampilkan. Oke, langsung saja kita coba untuk perintah like-nya di SQL Server-nya. Nah, kita sudah masuk ke dalam SQL Server-nya. Sekarang kita bisa langsung coba untuk perintah like. Oh ya, sebelumnya perintah like ini biasanya kalau di program itu untuk perintah searching. Biasanya kalau searching itu kan kita asal ya searchingnya yang kita tahu aja. Nah, jadi si kata atau kalimat yang kita search ini sebagai perwakilan dari data yang akan kita cari. Jadi dia mencari data yang sesuai dengan yang kita ketik gitu. Jadi misalnya kita ketik kata buku, maka semua data tentang buku itu akan tampil gitu. Kita langsung saja ya. Misalnya kita coba select bintang from buku. Nah, ini ada data buku. Oke, misalnya kita mau cari dari semua buku ini, dari 10 buku ini, kita mau cari buku yang mengandung kata MySQL. Kita akan cari data yang mengandung MySQL. Nah, jadi perintahnya itu where judulnya, kita akan pergunakan judulnya, judul, kemudian like. Nah, yang pertama kita akan mencari kata MySQL dari semua judul buku. Jadi kita mau tahu nih, buku mana sih yang berhubungan dengan MySQL tuh. Jadi kita bisa pergunakan like-nya menggunakan operator yang pertama, yaitu persen. Jadi si persen ini adalah mewakili berapa aja panjang karakter yang di depan, di tengah, atau di belakang. Yang penting mengandung kata MySQL. Oke, seperti ini. Jadi yang penting kita mau carinya MySQL-nya. Jadi mana nih buku yang judulnya ada MySQL-nya. Jadi terserah mau depannya judulnya berapa panjang atau belakangnya lanjutannya juga seberapa panjang. Yang penting si buku itu judulnya mengandung MySQL. Tuh, kita coba execute. Nah, ini dia. Ada dua buku yang mengandung MySQL di judulnya, yaitu pemrograman web dinamis menggunakan PHP dan MySQL. Yang kedua, pemrograman database menggunakan MySQL. Nah, ini adalah fungsi dari persen di perintah like. Terus kita coba lagi. Ini kita remark dulu. Oke, misalnya sekarang kita coba yang pemrograman. Nah, ini banyak yang depannya ada pemrogramannya. Pokoknya kita mau cari yang judul depannya itu pemrograman. Nah, kalau sudah pasti depannya adalah pemrograman, tapi ke belakangnya ya terserah mau pemrograman apa, yang penting depannya pemrograman, itu penulisan like-nya adalah seperti ini. Pemrograman persen. Nah, seperti itu. Jadi, yang sudah pasti itu adalah kata-kata depannya ini, pemrograman. Cuma ke belakangnya kita belum tahu nih ada buku pemrograman apa yang ada di perpus ini, yang ada di data buku ini gitu. Jadi yang penting depannya itu pemrograman. Kita execute. Nah, ada 3 buku yang judul pertamanya itu depannya pemrograman. Pemrograman web dinamis bla bla bla, pemrograman C++ bla bla bla,
kemudian yang terakhir pemrograman database bla 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 gitu. Jadi yang depannya pemrograman itu ada 3 buku. Nah, kemudian kita coba lagi. Misalnya, oke, kita coba seperti tadi, kita pakai MySQL, tetapi MySQL-nya kita taruh di belakang. MySQL. Oh ya, untuk perintah like ini dia tidak case sensitif ya, jadi kita bisa tulis huruf kecil semua juga bisa. Yang penting mengandung kata ini gitu. Jadi sekarang kita mau cari judul buku yang terakhirnya itu MySQL. Apakah ada buku yang terakhirnya MySQL? Harusnya sih buku ini nih yang tampil. Dan ini. Karena diakhiri dengan kata MySQL. Nah, di depannya kita tambahkan persen. Karena kita nggak tahu judul depannya apa. Yang penting terakhirnya MySQL. Gitu. Kita coba execute. Nah, benar. Ada 2 buku yang kata terakhirnya adalah MySQL. Dan dia tidak case sensitif ya. Jadi kita bisa tulis huruf kecil semua atau huruf kapital semua sama saja, yang penting hurufnya itu ya MySQL. Oke, sekarang yang kedua kita menggunakan perintah underscore adalah sebagai perwakilan satu karakter dari perintah like. Jadi misalnya kita mau menampilkan judul buku yang huruf keduanya itu huruf E. Nah, huruf pertamanya bebas, huruf apa aja tapi hanya 1 huruf. Jadi misalnya gini. Ini huruf pertamanya, ya, ini perwakilan dari huruf pertama, jadi terserah huruf pertamanya itu apa, kita nggak tahu, karena kita kan mencari datanya, kemudian huruf keduanya E, dan setelahnya bebas. Nah, jadi perbedaannya itu. Jadi kalau untuk underscore itu perwakilannya hanya 1 huruf. Ini huruf pertamanya bebas, tapi hanya 1 huruf, kemudian dilanjutkan dengan huruf keduanya E, dan seterusnya bebas juga. Setelah huruf E ini, karakter ketiga dan seterusnya itu bebas kalimatnya apa gitu. Jadi yang penting ini huruf pertamanya hanya satu huruf perwakilannya. Kita coba execute. Oke, jadi ada 5 buku di mana huruf keduanya itu adalah huruf E. Nah, huruf pertamanya di sini macam-macam, ada yang P, ada yang M. Nah, huruf keduanya semua E. Pemrograman pertama, pemrograman, membuat, huruf keduanya E. Terus kita coba lagi, misalnya kita mau tampilin yang belakangnya adalah huruf A. Oke, misalnya seperti ini. Berarti huruf A ini kedua dari terakhir ya. Kedua dari terakhir. Ini terakhir 1 huruf bebas. Entah huruf apa, yang penting huruf sebelumnya itu huruf A. Kita execute. Oh, ada 1 buku ternyata. Ke-6. Nah, huruf terakhir adalah M. Berarti ini perwakilan huruf M. Sebelum huruf M itu ada huruf A. Nah, huruf sisanya yang di depannya itu bebas. Jadi ada algoritma sampai ke 6. Oke, itu adalah perintah untuk menampilkan data menggunakan like. Jadi sekali lagi, like itu biasanya digunakan untuk mencari data secara acak. Dalam arti kita nggak tahu nih keywordnya apa, bukunya atau datanya. Jadi kita menggunakan keyword yang kita tahu aja. Jadi menggunakan persen atau underscore. Tapi biasanya kalau untuk perintah like sih yang lebih sering dipakai itu persen. Ini lebih sering dipakai karena benar-benar lebih acak. Kalau misalnya pakai yang underscore tadi kan dia tertentu karena kita mempergunakan 1 karakter tertentu itu kan. Tapi kalau misalnya untuk persen itu kan bisa bebas, bisa mewakili beberapa karakter atau beberapa kata yang kita cari. Oke, sekian untuk perintah like. Sampai bertemu di part-part selanjutnya. Terima kasih.